Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haikal Azrian Asrul di sini akan menjelaskan tentang lanjutan dari rangkuman bab 9 sampai 15. Di sini saya melaksanakan UAS pengantar material konstruksi. Untuk pertemuan 9 yaitu proses pengerjaan beton. Proses pengerjaan beton itu ada persiapan. Persiapan itu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan memastikan semua alat dalam keadaan bersih. Dan yang kedua itu ada penakaran, yaitu penakaran bahan-bahan penyusun beton yang dihasilkan dari rancangan yang mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 SKSNI T28 1991-03 tentang tata cara pengadukan dan pengecoran beton. Dan yang ketiga itu ada pengadukan, yaitu secara umum pengadukan dilakukan sampai didapat suatu sifat yang plastis dari campuran beton. Indikasinya adalah warna adukan merata, kelacakan yang cukup, dan tampak homogen. Dan yaitu di pengadukan itu ada tata cara pengadukan manual dan ada pengadukan dengan mesin. Di sini dapat kita lihat tata cara pengadukan manual dan dengan mesin, dan waktu pengadukan itu juga berpengaruh pada mutu beton. Sebaliknya, pengadukan yang terlalu lama juga akan mengakibatkan beberapa akibat pada beton. Nah, selama proses pengadukan, kekentalan campuran beton harus diawasi dengan cara memeriksa nilai SLAM yang digunakan dengan jarak pengangkut. Dan yang setelah pengadukan itu adalah pengangkutan, yaitu campuran beton dibawa ke tempat penuangan atau tempat di mana konstruksi akan dibuat. Pengangkutan beton dari tempat pengadukan hingga ke tempat penyimpanan akhir atau sebelum dituang harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya pemisahan dari bahan yang telah dicampur. Nah, alat dari pengangkutan itu menjadi dua, yaitu manual dan mesin. Dan setelah itu ada penuangan beton, yaitu untuk menghindari terjadinya segregasi dan bleeding. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penuangan beton. Nah, di sini ada beberapa jenis penuangan beton, yaitu penuangan yang tertunda, penuangan beton dalam air, dan penuangan beton dengan pemompaan. Setelah penuangan terdapat pemadatan beton, yaitu pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang. Kebutuhan akan alat pemadat disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Nah, alat gitar pada pemadatan dibagi menjadi dua, yaitu alat gitar intern atau internal vibrator dan alat gitar cetakan atau external vibrator form vibrator. Nah, di sini ada pekerjaan akhir atau finishing. Finishing dimaksud untuk memadatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus. Pekerjaan ini biasa dilakukan pada saat beton belum mencapai final setting karena pada masa ini beton masih dapat dibentuk. Setelah itu ada perawatan beton atau curing. Perawatan ini dilakukan setelah beton mencapai final setting. Artinya, beton telah mengeras. Perawatan ini dilakukan agar proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. Nah, di sini ada macam-macam perawatan, yaitu dengan uap, dengan membran, perawatan lainnya, perawatan dengan dipercepat, dan perawatan dengan pembahasan. Pengertian beton pada cuaca panas. Karena Indonesia sangat panas, maka pengerjaan beton ini sangat dominan. Hal penting yang harus dilakukan yaitu persiapan awal pengerjaan, pelaksanaan, quality control. Ini ada pada pertemuan 10 ada bahan bangunan inovatif, yaitu beberapa inovasi material bangunan. Seperti yang bisa kita lihat di sini adalah beberapa inovasi material bangunan yang berpotensi sangat bermanfaat di masa depan. Nah, yaitu dan selanjutnya ada beberapa teknologi konstruksi futuristik. Dapat kita lihat di sini sudah terlihat apa-apa saja. Dan pada pertemuan 11 yaitu aspal. Aspal adalah material berwarna hitam atau pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dapat menjadi lunak atau cair. Nah, di sini ada campuran-campuran
campuran-campuran dari aspal. Bisa dilihat ada beberapa campuran yang bisa dikenal. Dan setelah itu ada jenis-jenis aspal, yaitu aspal minyak, emulsi, busa, cutback, modifikasi, dan buton. Nah, di sini juga ada sifat-sifatnya, ada pengujian aspal dan pengujian aspal dengan Marshall dan pengujian aspal yang biasa. Pertemuan 12, harmonisasi jalan raya. Nah, di sini terdapat perencanaan jalan kota atau di situ ada conventional approach dan sustainable approach. Nah, di sini ada konsep futuris infrastruktur, dukungan infrastruktur jalan, lalu statusnya, sistemnya, fungsi, spesifikasi penyediaan prasarana, dan kelasnya. Ini adalah complete street atau fasilitas pelengkap yang membuat nyaman seperti trotoar, jalur penyeberangan, jalur bersepeda, area hijau, ubin penunjuk jalan bagi disabilitas, dan kunci keberhasilan angkutan umum yaitu integrasi. Kita masuk ke pertemuan 13 yaitu besi dan baja. Besi bisa dibilang sebagai logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti baik di luar maupun di dalam bumi. Di sini terdapat sifat-sifat besi dan di sini ada korosi dan pencegahannya. Senyawa besi terdapat oksida, sulfat, sulfida, klorida, magnetit atau biji besi. Dan baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon. Nah, di sini ada unsur paduan lainnya. Ini adalah macam-macam besi, perbedaan besi dan baja, dan ini ada jenis-jenis dari baja ringan. Masuk ke pertemuan 14 yaitu aluminium atau suatu mineral yang berasal dari magma asam yang diperoleh melalui pengapukan dan pengendapan secara residual. Di sini ada ciri-ciri aluminium, sifat-sifat aluminium, penggunaan aluminium di dunia konstruksi, manfaat penggunaan aluminium batang, dan di sini ada juga masuk gipsum. Ini adalah sifat-sifat dari gipsum, terus proses terbentuknya gipsum, dan gipsum mempunyai banyak kegunaannya apa saja terdapat di PPT ini. Masuk ke pertemuan 15 yaitu green material atau yang biasa disebut ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri. Nah, di sini terdapat material ramah lingkungan memiliki kriteria sebagai berikut dan juga memiliki pengertian besar sebagai berikut. Ini adalah contoh dari green material yaitu genteng sejuk dan genteng limbah. Ini contoh lainnya yaitu RAP atau Reclaim Asphalt Pavement, dan bisa dilihat itu adalah material hasil penguapan dan atau pemrosesan ulang kekerasan yang terdiri atas aspal dan agregat dengan menggunakan cold milling machine. Thank you for watching. Kurang lebihnya maaf juga apabila masih banyak yang berantakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.